pembuangan sampah-sampah yang ada di situ Rawarum. Alhamdulillah, walaupun menggunakan anggaran dana pribadi, kita gunakan alat berat karena sudah beberapa kali kita mengajukan bantuan kepada pemerintah, agak susah, terpaksa kita pakai biaya sendiri. Ini para pejuang, para relawan yang bersusah payah ngedorong. Dulur-dulur sedang tenik katuran rawuh ing Cilegon. Dulur-dulur sedang tenik katuran rawuh ing Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurna wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Kang pertami rencang-rencang Cilegon Corner semoga sedantene sehat segala macam lan dinten puniki sipang puniki kula rawuh ning situ Rawarum lan ditemani sareng Kang Husen sareng Kang Roni. Siap. Pencetus dan pelopor situ Rawarum dan si pas ini pelestari sing pundi situ Rawarum niki awale sejarah segala macam. Ayo ngobrol milat ke guru niriki. Iya, pripun Kang Sen sehat? Alhamdulillah sehat. Cara ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Ya Allah. Nah, kinen-kinen tentang situ Rawarum mungkin Cilegon Corner ain uning pripun sejarahnya dan pripun posisi perjuangan segala macam Kang Husen. Jangan kalau nih. Nggih. Setelahnya kula ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cilegon Corner yang luar biasa nih. Memang lamun diceritakan ini ada aku bener apa ya? Belum lah bos. Ini cerita yang memang harus diangkat di masyarakat. Nggih. Pertami memang Rawarum niki awalnya dari sebuah desa. Desa Telaga Wangi kemudian menjadi Rawarum. Jadi pada saat kula melestarikan sering rencang-rencang batur-batur yang memang khususnya para pelaku relawan lah ya, para pemuda 13 tahun 93 kula kumpul dari sekelompok masyarakat menginginkan bahwa Rawarum ini sangat potensi dan memang harus diselamatkan karena memang ada amanat dari orang tua. Ini adalah peninggalan nenek moyang leluhur yang saat itu dicatat oleh Jawa Barat sebelum Provinsi Banten tahun 93 itu, bahwa ini memang betul-betul historis yang harus betul-betul diselamatkan. Nah, tahun 93 kula menamakan diri Mandiri CS kasih. Mandiri CS itu sekelompok masyarakat Rawarum lah gitu kan. Itu malah pemuda sebar pemuda dari membentuk lembaga LSM. Jadi dari Mandiri kita bukan dari sumbangan tapi betul-betul dari dana pribadi. Nanti kita bersama-sama dengan sering menata membersihkan. Nah, karena boleh saya rencanakan dengan keterbatasan juga anggaran, keterbatasan latar belakang masing-masing kami juga tidak punya pengalaman yang betul-betul ya bisa diharapkan waktu itu, dan kurang dukungan juga dari pemerintah karena ada suatu hal sing kaitan sering aset nih kan kata simpang siur. Nah, tidak tercatat juga di Jawa Barat tapi tercatat di kene desa Tegawangi. Waktu niku maler Lurae Haji Sam'ani almarhum. Jadi kepala desa Haji Sam'ani mengizinkan boten juga melarang di boten kok. Jadi katuran saos kok. Yang penting napik melanggar ketentuan sing wenten. Artinya tanah-tanah yang berkaitan sering masyarakat wis napik diganggu. Karena lamun secara garis niki Rawarum niki sing lawan diring situ niku
27 hektar wow nih. 27 hektar. Cuman Luar karena biasa. kelihatan kayak pres tahun 90 waktu itu akhirnya sing garap-garap mengajukan hak garap, hak guna, hak milik dengan hotel. Jadi terjadilah penyempitan. Jadi tahun beranjak kepada tahun 97 waktu niku juga sampun berubah waktu kan dari desa menjadi hampir menjadi kelurahan. 97 proses tuh. Jadi di tahun 99 niku kan sampun menjadi status kelurahan. Sing wau di desa Rawaharu menjadi kelurahan Rawaharu. Tuh, tapi tetap malah tercatat waktu niku status lahannya 4,6 hektar. 4,6. Nggih, koten malah kata sing merasa memiliki, koten sing ngolah ngegarap yang lain-lain lah gitu. Tapi dengan kita bersama-sama masyarakat, teman-teman rencang-rencang sedanten lah, koten apa setugel bahasa Indonesia benar. Nggih, betul nama aturan. Dipaham kan. Jadi alhamdulillah banyak masyarakat kata sing sadar akhirnya nyerahkan tanah itu. Dengan kula sering batur-batur boten kosong disungi juga kompensasi boten ala kadar dan menerima mereka masyarakat menerima menyerahkan kembali tanah rawa yang tadinya sing digarap wau niku boten ada wonten sing 3.000 meter, wonten sing 5.000 meter kan kata sing nyerahkan akhirnya meluas lah tanah situ Rawaharum ini yang tadinya 4, hektar waktu itu tahun 2009 saja niku waktu niku sampun seluas 7,6 hektar. 7,6. Iya, terus diperluas malih sareng kula-kula sareng rencang melalui LSM Gapura. LSM Gapura niku alhamdulillah deklarasi ya niku tahun 2011. 2011. Iya, dan sudah dinotariskan melalui melalui notaris itu 2011 dan melalui Gapura niku lah kula sareng rencang alhamdulillah memperluas malih menjadi 8,2 hektar sampai seniki dan alhamdulillah sampai seniki wujudnya sampun ketinggalan ya. Sampun proses walaupun mungkin kan setiap tahun ini kadang-kadang eceng godok tumbuh, teratai tumbuh bahkan beberapa tahun ke belakang waktu itu per 3 tahun ini sampai terjadi kekeringan kan. Jadi musim panas global panjang kemarau panjang sampai 6 bulan 8 bulan waktu niku terjadi kekeringan 3 kali kekeringan sampai waktu kula sering ngajeng-ngajeng ngegarap niki sampai terjadi 5 balik kekeringan. Jadi lamun niku panjang kemarau niki kering. Nah kalau lamun kering banyu nih rawuh sumur-sumur masyarakat juga kering. Nah pada akhirnya kula berpikir perencanaan niki rawuh supaya boten terjadi kekeringan. Nah salah satunya kula buang eceng godok karena eceng godok niku ternyata nyerap banyu niku luar biasa per hari nih. Per hari ya. Nyerap jadi ngisep lah koten. Makanya kula sering batur-batur diberi perencanaan supaya banyu niki boten terlalu kathah terserap sehingga boten telas, boten telas kekeringan. Terakhir lah niku tahun 2020 begini nih, alhamdulillah pemerintah sampun mensertifikasi tanah situ Rawaharum menjadi 8,2 hektar. 8,2 hektar sertifikasi dari pemerintah setempat. Rencana-rencana Cilegon Corners niki penting ya, edukasi terhadap masyarakat pripun mengedukasi kesadaran sarang-sarang ya sampai seniki Kang Husein saya rencang LSM Gapura niki malah istiqomah. Alhamdulillah. Kita ini kan wonten ilmu sing tantangan tersendiri. Kini wonten pengalaman tersendiri wonten kan? Kata memang. Pertama tantangan pertama ini kula kadang-kadang dirasuki rasa kekhawatiran, rasa pesimis awalnya. Apa mungkin kan dalam posisi kula sedang rencang-rencang kondisi nganggur, tapi ngurus lahan sedemikian luas. Nah itu yang pertama. Yang kedua saya kekali pada saat niku kan rencang-rencang ajak bebersin itu terlebih keluarga, terlebih pecil kan artinya sing harus diingon, sing harus disungi dahar. Nah kula niku alhamdulillah sedang rencang-rencang tim disungi kali belanja per hari niku waktu niku 35.000 saat niku 35.000 sampai terakhir di 2021 kemarin niku terakhir 150 sampai 175. Nah niku memang awalnya kula pesimis, tetapi dengan kula istiqomah dengan memang niat yang betul-betul ikhlas untuk masyarakat, untuk penyelamatan aset yang betul-betul ini ada
nilai manfaat buat masyarakat. Alhamdulillah. Jadi secara goib buatan disangka tapi nyata lah. Tidak pernah tergambar tapi nyata. Setiap kula niku ngebayar bocah-bocah setiap per minggu nih, per 2 minggu niku alhamdulillah. Rezeki sing pun Yesus bahkan keberkahan niku kata. Keberkahan niku bukan jadi hanya kangge rencang-rencang sing ilmu libabat ya. Tapi kangge kula, kangge acara, bahkan setiap acara kula sering rencang-rencang rawarum ngisumi santunan segala macam, artinya barokah. Dan ini kula memang terjawab. Ternyata Allah tuh nggak bohong. Ternyata apa yang kita lakukan, kalau kita niatnya betul-betul ikhlas, betul-betul istiqomah, ada jalan. Dan Allah pasti berikan jalan. Jadi embek-embekan tahun-tahun ini kula bisnis. Selama ini kula ngurusi rawuh. Bisnis hanya sekedar lah kontennya. Artinya betul terlalu kata mikiran bisnis waktu niku, karena zaman niku kan kula mau dereng sepaham nih tentang bisnis. Jadi malah polos betul-betul hanya memikirkan bagaimana Rawa Arum selamat. Nah, kalau boleh saya cerita, kula cerita mundur nih ya. Tahun 99 saos niku Rawon niki mengalami bener niku selalu ada enten eceng gondok, enten sampah, enten saus. Bahkan terjadi pembuangan sampah dari mana-mana, si budi-budi, sing pabrik dibuang ngriki. Jadi limbah ya, tempat pembuangan limbah. Limbah. Jadi di sebelah kanan ngriki niku wete penumpukan sampah dari MCC, dari Mars juga aja dibuang ngriki tempat. Bahkan ada macam lapak, tempat rongsokan ngriki dibuang lah segala macam bentuk sampah yang ngriki. Termasuk jalan Cidanan itu penuh sampah masyarakat. Nah, tambah bingung kula kan. Dan pada saat kula lagi bebersih sering rencang-rencang, sedih kula sementara masyarakat lain membuang sampah di Rawa. Nah, sing lainnya korban ning artinya karya ning anggota kula kan kata sing kenang beling, kenang paku, kenang seng, karena tidak hanya sampah biasa sih dibuang. Kadang-kadang kayu-kayu kata paku dibuang ning Rawa kok. Jadi suka duka itu luar biasa. Sementara kula perang saya menghadapi uang-uang yang betul-betul dari power, dari waktu itu backing dari mana-mana. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan teman-teman rencana sedanten kula sering rancang bangkit menyingkirkan. Waktu itu kula ancam demo, ancam aksi sehingga terjadilah akhirnya dibersihkan. Tidak ada lagi betul-betul malih niku tempat pembuangan sampah yang rawon. Jadi kota, tapi sekali-kali kata bahkan tahun kemarin ini tahun 2022 wingi itu terjadi pembuangan sampah besar-besar ini yang dari masyarakat. Tapi kalau konsisten, malih kan kalau buang malih kerjasama dengan LH ini kerjasama dengan perusahaan-perusahaan industri yang emang mereka punya sosial tinggi, memberikan kontribusi dan CSR-nya melalui kerjasama dengan pemerintah Cilegon, dan alhamdulillah bisa bersih sekarang seperti ini. Amin. Luar biasa. Rencang-rencang Cilegon Corners luar biasa nih. Geguru ning situ Rawa Arum perihal istiqomah, perihal edukasi masyarakat sering sekitari. Nah, mau malih niki sampun zaman-zaman globalisasi pripun pendekatan secara kebudayaan, kearifan lokal segala macam niku kedah dijalani dengan hati nih Kang ya. Nah, kalau ini kan ketinggalan ini kan budayawan Cilegon gitu ya. Ningali posisi situ Rawa Arum ini kan secara aset kebudayaan pripun Kang Roni? Nggih, sederhana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situ Rawa Arum secara kasat mata sudut pandang budaya niku sebetulnya hal-hal yang memang kedah dados bebungah mari masyarakat sing wentene ning lingkungan situ Rawa Arum. Karena pripun Cilegon itu kan masih secara identitas ya Legon itu kan kubangan ya legokan kota ya. Wentene kedahe mah wentene ning riki karena ning puni malah Cilegon wenten legokan kan kota. Ditambah sejarahnya gede. Telaga Wangi niki, Tegal Wangi niki memang secara peta zaman dulu wentene Tegal Wangi memang kan kota sedhereng wenten kampung-kampung liya. Artinya layak disebut salah satu kampung tertua ning kota Cilegon ini kan kota. Sing selanjutnya secara wilayah sampun wenten kerihinan berarti secara adat budayanya sampun wenten kerihinan otomatis ini pripun kebiasaan sosial masyarakat sing wenten ning riki artinya gula-gula senajan dede asli ning Tegal Wangi gula rawuh sing
kampung lian tapi kula bebunga sarang-sarang makanya kula ngentel yang Kang Husen iki menawi bangkit ngangkat budaya kula menawi bangkit ngangkat kearifan lokal sing wonten ing lingkungan Sitorawa Arum otomatis alam niki tentunya hari bangkit dikelola sarang-sarang hari bangkit dijagi sarang-sarang budaya nih urip lestari terutama mungkin bangkit dados peningkatan perekonomian masyarakat lah otomatis secara tidak langsung pripun-pripun wonten mungkin kekhasan kuliner masyarakat Tegalwangi kan mbuye babi rabe, mbuye babi dahan-dahan model cecuwer, napa ya gegembleng segala macam kan wonten. Kumaha pedak sareng gerem sing secara hampir setiap esuk niku maler wonten sing wadian. Nggih. Daharan-daharan wong sengen itu kan kok. Artinya lah kula bubunga lah kan, kula bubunga senajan kula budayawan, di budayawan asli lah kula milet-milet saos niki. Di guru sereng Kang Ahdi, guru sereng Kang Husen. Artinya kula mau bocah wingi kan, mau bocah wingi cuma kula bubunga menawi adik-adik kula nih sor-sor kula niku bangkit tetap nyepang kearifan lokal di budaya nih melalui Sitorawa Arum. Mungkin kalau saya ngobrol bangkit ngedukasi Kang Roni niki sarang-sarang segala jalan sama berjalan. Artinya membangun kesadaran sarang-sarang itu kan penting Kang ya. Cilegon Corners niki kula yang unik posisi 93, 99, 2001, 2002 kan pasti wonten organisasi LSM Gapura niku kan mengedukasi niku kan kalimat napa sing kedah disampaikan ning rencang-rencang LSM Gapura napa malih wonten pinten sih anggota LSM Gapura niku kan pun disaos kata wonten nih. Jadi untuk seniki ya niku yang konsisten sekarang seniki tergabung niku 4 kecamatan. 4 kecamatan. Oke, jadi dari mulai Pulau Merak, Grogol, Ciwandan, Sereng Jombang konsisten. Sing lainnya tak bukan sering kula karena memang ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa sing boten bagi ditoleransi. Kan di LSM Gapura itu pertama yang paling fatal dan memang itu kami pecat dan kami keluarkan dari keanggotaan serta pengurus itu miras dan narkoba. Namun ditemukan sering kula anggota atau pengurus niku miras apa menarik malih narkoba niku langsung tak berhentikan dengan tidak hormat. Artinya kula konsisten dengan ADRT dan anggaran dasar yang ada. Nah, kalau bicara anggota niku sekitar kurang lebih 250-an lah. Kata Cilegon ya. Dan posisi ini niku wonten ketua kecamatan segala macam wonten lagi terstruktur ya niku ya. Iya, wonten ketua umum provinsi, ketua kecamatan, 4 kecamatan bahkan Paetan sedikit nih Pulau Ampel, sering serangan dari beberapa kecamatan 2 kecamatan. Jadi Pulau Ampel sering Keramat Watu, sampun berdiri lah kok. Ya, rencang-rencang Cilegon Corners ternyata ning LSM Gapura kan di melestarikan Sitorawan tapi pripun menjadi duta dan mengalami say no to drug gitu nih. Ini kan wonten ternyata kalian secara kultur kemudian wonten secara bahaya-bahaya narkoba segala macam itu tetap digalakkan ya. Dan bukan hanya itu, LSM Gapura concern juga terhadap masalah pengangguran. Nah, tahun winginan niku sedereng terjadi nih COVID niku LSM Gapura selain daripada mengawal pengangguran, kami juga melakukan pengusiran terhadap tenaga-tenaga asing ya, Cina. Pak kula nangkep ikut bersama-sama aparat, ya kan sering imigrasi, sering polisian di Pulau Ampel, sering wonten ing kawasan niku kula usir. Mereka karena ilegal, bukan kita benci terhadap Cinanya, tapi karena mereka juga melaksanakan kegiatan aktivitas kerja niku ilegal. Kula amanahkan sering-sering imigrasi, ya mereka deportasi. Dan bukan itu, kita mengawal juga, kami mengawal ribuan pekerja dari pengangguran yang ada Kota Cilegon, selain Cilegon, kula kirim, kula kawal supaya mereka diterima, baik di Krakatau Steel, bahkan LSM Gapura sempat meminta pembatalan rekrutmen yang dilaksanakan PT Krakatau Steel. Waktu itu Pak Mujono Katon, GME, akhirnya dibatalkan sering rekan-rekan kula sedanten
ngegerbek mereka untuk meminta di pembatalan. Dan alhamdulillah banyak mayoritas sejumlah 70% waktu itu direkrut dari masyarakat Cilegon. Jadi concern kula kata bukan hanya tenaga kerja, tapi bagaimana juga membuat suatu gerakan-gerakan sosial. Salah satunya kula niki sering rencang-rencang ngebantu madrasah-madrasah sing boten ndrepi bangku sekolah. Jadi alhamdulillah hampir 70% madrasah-madrasah Cilegon sampai sebanten kula sering rencang-rencang bangkit berpartisipasi sing waone nglekor koten manune belajari. Alhamdulillah dengan gerakan kawan-kawan rencang-rencang Banten LSM Gapura sebanten bekerja sama juga sering industri pelaku industri yang ada. Alhamdulillah bangkit membantu bukan hanya penyelamatan aset negara tapi perpencarane rencang-rencang itu kulit dorong supaya banget memperluas untuk sosial terhadap masyarakat gitu. Nah, rencang-rencang Cilegon Corners luar biasa perjalanan 93 sampai seniki ternyata Kang Husein bener-bener istiqomah lan posisi ngebangun gena umat niku luar biasa secara gerakan sosial, gerakan-gerakan apa intinya sih gena singgian ide gena pribadi sing Kang ya. Nah, kinten-kinten kalau ini perawan iki kan sampun diedukasi sereng Kang Husein iki. Kulayan ngetes asli Kang Husein. Kita ning rawan iki buatan apa salah coba. Nggih. Dereng tuntas ya. Sekolah nih, karena tembak semur jagung dulu. Artinya ya senajan terlambat kula sepisan mari bebunga sarang-sarang kakang kula niki ning LSM Gapura. Artinya hal-hal sing dereng uning akhirnya kula dados uning kan kuaten ya. Sejarah bahwa sing paling damel kula merinding wonten sosok Ki Raden Ireng ya. Ki Raden Ireng sebagai si penjaganya si Turawarum niku artinya dados kisah sing luar biasa sing memotivasi bahwa sejarah si Turawarum niku memang gede kan. Artinya ari dialitakan sebetulnya boten sepantes sih, makanya sarang-sarang digedekakan lah sejarah niki, digedekakan si Turawarum niki dados kebanggaan kula-kula. Terus bab ekosistem ning rawan niki luar biasa kan. Kuning kijing buat Kijing. lah, boleh kita main merang kijing ya. Makanya Yang Jepang mau kata yang kijing. Gede ya. Edukasi nih masyarakat bahwa habitat ekosistem sing wonten ning situ Rawarum niku kathah manfaat ning masyarakat. Bab-bab sing secara kata-kata aja nama-nama istilah ning situ Rawarum niku kata sing wong niku dereng uning sebenarnya. Makanya sembari merawat, sembari melestarikan, sembari mengedukasi bahwa kata hal-hal sing wonten ning situ Rawarum sing kedah dijaga, sing kedah masyarakat unik. Selain niku memang masyarakat niki kan wonten kebiasaan-kebiasaan sing bisa jadi niki menjadi kebudayaan-kebudayaan sing seharusnya dados di apa ya? Diteruskan kan kota, diwariskan kan kota. Mungkin bab tentang merawat iwak kan kota. Iwak niki kan sengen mungkin tada hujan ya biasa wayah garing terus muncul banyu maning iwak wenten malih kan kota. Tapi kan seniki wong sing doyan mancing gak lebih kata kan kota. Artinya luar biasa kula salut bangga bebungah sering ngausen sering Gapura niki bahwa mengajak industri, mengajak pemerintah selain merawat tetap ikut support menyumbang ikan ke dalam situ Rawarum. Dipuni iwak niki buat telah dipancing. Ayeun perang uang tasing mancing kan kok. Syariat ya. Wonten kebiasaan baru mungkin dadas rutinitas bahwa lomba mancing mania niku menjadi sebuah kebanggaan LSM Gapura untuk dirutinkan. Dipuni wonten support industri dan pemerintah tetap sumbangsi untuk ikan, masyarakatnya tetap buatan ketelasan iwak ibu pas ini pancing. Terus wonten kadang wonten membina sanggar-sanggar kebudayaan, kubruke wonten, ning kuburone pembinaane wonten. Artinya kata kebudayaan yang sampun dibantu sering Kang Husein, sering Gapura. Artinya buatan ngelangaken. Komo pengetahuan tentang adat kebudayaan masyarakat di sini lebih ngelotok kamu kata provinsi langsung nih katanya. Sampun dongeng babi pantun niku. Tapi
Panjang-panjang kalau mah. Kamu sampun dongeng. Bung sengen niku kan kata. Artinya kata sih. Nggih. Artinya kata kearifan lokal, budaya lokal niki saya mumpung kawasan Maler sehat Nggih. itu sarang-sarang edukasi. Nggih. Ada sarang-sarang. Ada sarang-sarang. Kearifan lokal kula, budaya kula tetap mungkin diwariskan ke adik-adik kula, yang kecil-kecil kula kok. Nggih. Kula inget jadi pepatah ning bahasa Inggris itu in the greatest man is behind the greatest woman gitu. Wonten laki-laki sukses itu di belakangnya ada perempuan yang luar biasa kan. Karena ini kan kulo ningali 93, bujangan segala macam sampun berpuluh tahun ngurusi situ Rawarum dan kinten-kinten dengan waktos pembagian manajemen waktos ini kok antara keluarga dengan gerakan sosial situ Rawarum segala macam niku pripun rakyat lamun mirip gitu. Jadi memang betul itu Kang. Napi sintak lakokaken niku kadang-kadang memang kontra, sempat kontra. Jadi namanya kita sukses dalam hal apapun, suami atau laki-laki itu pasti ada dukungan. Ya. Nah terutama mungkin ini salah satu bukti saya belum merasa sukses ya, atau merasa ada suatu jalan untuk sukses. Ini karena kulo didukung serang rakyat ya, serang kecil-kecil kulo. Nah ini kata memang pengeluaran anggaran dana karena memang pemerintah daerah yang support. Bahkan memang sama sekali kalau kegiatan sing besar gede pun hanya mungkin partisipasi dengan dukungan moral. Sementara ini daerah Wenten secara khusus ya pemerintah niku dana-dana pribadi kan mental Dengan dapur ringan lah yang urusan. Nah ketika derbe rakyat boten support coba bayangkan pasti mikir kan. Jadi alhamdulillah jadi kula ngalamin rakyat, artinya rakyat kula luar biasa soleha dan mudah-mudahan napa sing terus amal perbuatan rakyat kula sering keluarga sedanten ya jadi catatan amal baiklah di masyarakat. Termasuk dalam jalan ini sedanten ini sampai 1000 meter dengan lebar kurang lebih 5 meter. Iki di biaya sing alit. Biaya ini gede, bahkan wiwit-wiwitannya sedanten kula bayar sing masyarakat. Boten kula rugiaken masyarakat boten. Ya, alhamdulillah bahkan sing kula lewati pun berbulan tetap kula sewa, jadi supaya boten terganggu, merasa nyaman karena disewa lahan ya. Nah, aku mungkin menambahi ya untuk ya masalah Kang Ironi Wau menceritakan bahwa harus diluruskan bahwa memang dulu niki sengen zaman sengene sedereng wong tuh kula wenten pun sampun wenten kasih Raden Ireng. Raden itu julukan Raden Ireng kasih julukan. Aran asli kasih asli niku Syekh Maulana Kajib. Syekh Maulana Kajib niku wong tuh kandung saking Syekh Jamaluddin sing wonten ing Merak. Merak niku ya. Nah, beliau punya ilmu laduni cepe wong sengena pengetahuan yang sebelum terjadi sedang terdados sedereng meletus ya Krakatau tahun 1883 beliau hijrah ke Gunung Gede mengajak para santri, para pengikut beliau diajaklah untuk hijrah ke sana sehingga selamat pada saat terjadi. Sehingga nonton milet mah waktu itu telas. Karena waktu itu tsunami sangat besar menerjang lah kota. Itu cerita. Dan tokoh murni dulunya emang Raden Ireng di sini. Jadi Klepon waktu aku juga menyampaikan pesan amanah yang luar biasa. Tolong jaga 3 kali Rawa Arum, selamatkan Rawa Arum. Itu amanah sih waktu kula. Alhamdulillah kula disungguh kekuatan sering rancang ya kekuatan sing Allah SWT ya mungkin karena niat ikhlas. Jadi lamun mungkin batur-batur sering kula batur ikhlas mah sampun bubar. Karena semit pun kula jarang mendet. Ya jarang mendet bisa hasil sing rawon apa koten kan bayar pribadi kula benten. Kecuali acara-acara khusus kados wingi niku memang niku gawe wonten kados sewa tenda napa niku kangge ya rencang-rencang sing ngebantu panitia sing pegelaran kula boten ikut campur. Katuran pola parkir katuran kula katuran Kang Roni kita kene. Istilah boten ngende. Katuran kok. Jadi ngende niku hanya sifati kayak ngende partisipasi. Jadi bentuknya boten maksa. Nah dari tahun 93 niku kula sering rencang-rencang alhamdulillah tidak ada pemasukan, yang ada pengeluaran. Pengeluaran terus. Ya mudah-mudahan ini jadi motivasi rencang-rencang sedanten
untuk bagaimana niat untuk selalu berjuang, apapun perjuangan kita harus ikhlas, harus istiqomah. Istiqomah itu tidak boleh mundur dalam setiap langkah apapun, dalam keadaan apa bagaimanapun tetap maju, tetap istilahnya terus menerus, tidak boleh ditinggalkan. Kalau terjadi pesan kula yang batur-batur rencang juga sedanten seluruh masyarakat Rawa Arum baik Cilegon harus konsisten dalam setiap perjuangan. Insya Allah ada hasil, walaupun mungkin suatu saat kula betul ditakdirkan kangge ngicipi rasane atas atas perjuangan ini kan wonten kecil-kecil kula wonten masyarakat niki, tapi kula yakin Allah koten lah kula yakin, tapi pasti suatu saat kula juga sering lecang-lecang ngerasani perjuangan ini. Betul. Ya. Dan rencang Cilegon Corners niki luar biasa pengetahuan lan berawal dari hati niki emang luar biasa ya. Sing pasti ini niki sebuah aset tidak hanya sebagai situ Rawa Arumnya, tapi juga SDM-nya kita dirawatnya, karena sinten males ngayon ngurusin lamun di generasi sedikit kata. Dan generasi singgian ngarepin niku mungkin tinggal lanjutaken saos. Nah niki pertanyaan terakhir Kang Rodi sareng Kang Husen. Kinten-kinten harapan terbesar di 2023. Nah memali ini kan tahun baru niki. Kinten harapan terbesar kangge Kang Rodi sareng Kang Husen, harapan situ Rawan yang arep pripun sih? Partisipasi pemerintah setempat ataupun masyarakat ataupun industri genah ngejaga melestarikan Rawa Arum. Ya. Pertama, pemerintah harus konsisten. Pertama sering janji ya, karena tahun 2023 sudah menyampaikan, wali kota juga sudah menyampaikan, wakil wali kota juga sudah menyampaikan, termasuk ketua DPRD waktu ini kula undang pada saat selamatan jalan ini kula undang. Alhamdulillah atas rapat ada ketua DPRD, ada ketua Komisi 2 menyampaikan bahwa anggaran di 2023 untuk pembebasan lahan jalan akses masuk niku sampun dianggarkan. Dan mudah-mudahan niki terrealisasi niku pertama. Namun kula berharap niki cuman jalan akses, tapi bagaimana caranya niki harus menten validasi. Sing alhamdulillah di 2020 pada saat wali kota Pak Edi niki sampun disertifikasi. Seharusnya sertifikasi dilakukan validasi sehingga wonten batas pundi tanah masyarakat, wonten batas pundi tanah milik tanah pemerintah niki. Sehingga pada saat mungkin dibangun, pada saat terjadi set plan niku boten wonten persoalan atau konflik. Sering masyarakat saling klaim. Nah, harapan kula segera dilakukan wonten validasi atau ukuran sing sesuai. Lamun wonten niku ukuran 8,2 hektar lebah pun dipatoke. Kan koten sementara kula ge sampun damel batas di mewakili pemerintah, membantu pemerintah dan sudah mengeluarkan anggaran mungkin miliaran kalau dihitung. Nah, sedemikian pemerintah tolong dibantu niku krehin kekale tolong dibebaskan. Lahan-lahan sing wonten sepadan situ ku wonten batas galeng. Niku kedah diselamatkan bisa dibebaskan dulu. Keren sering pemerintah. Jadi kedah dibebaskan pemerintah harus wonten anggaran khusus supaya wonten lokasi mungkin kangge akses masyarakat berjualan, parkir. Nah, pesaos lah kalau supaya cuma kubangane, tapi akses lain kangge kegiatan UMKM dan yang lain, kegiatan masyarakat yang lainnya niku kathah di tempat khusus tapi harus dibebaskan. Karena apa? Niki wonten tanah-tanah milik. Daripada mungkin wonten spekulan masuk dibayar sang spekulan, termasuk mungkin malah harganya nanjak krehin atau naik krehin ini jadi beban pemerintah mungkin. Nah, selanjutnya pesan moral jadi hanya pada pemerintah, tetapi ini masyarakat pesan niki iwak ini sama ditambahi kerjasama kula LSM Gapura sering PT Kratostil contoh misungi hibah atau CSR untuk nanam ikan, nabur ikan di sini Riki ya. Terus wonten KTI, ada PT Lote, ada PT Blue Pacific, ada dari Patra. Alhamdulillah sampun nyebur-nyeburaken Riki. Nah, tolong pemerintah juga harus memberikan teguran terhadap masyarakat sing ngelanggar. Kata masa sing ngelanggar, sing mantan ngejaring, sing ngebius, sing ngedet, artinya nyetrum niku. Kata masyarakat melanggar untuk mengambil ikan atau mengambil iwak niku.
Nah, maksud kula tolonglah pemerintah bukan hanya cuma sifatnya menggagas untuk melanjutkan, namun harus turun langsung. Nah, masyarakat juga harus diberikan pemahaman bahwa niki sampun dikelola oleh pemerintah dan memang harus dijaga. Boleh mempersilahkan sedang rancang-rancang oleh Sembagapura dan insya Allah ridho ikhlas ketika masyarakat itu mancing ayun sedinen atau satu karung katuran. Tapi lamun dirusak ekosistemnya di setrum, di bius, mereka lebatan ridho. Nah, sehingga kalih sampah. Kadang-kadang pemancing ini malah latah nih sungai, buang bekas pancingan segala macam kantong plastik daerah dibuang ya lah. Nah, ini tolong pesan moral ini menawi bagi dipirang sering pemancing khususnya masyarakat Rawa Arum, Cilegon pada umumnya Banten. Mudah-mudahan Rawa Arum harapan kulit bangkit dilihat dari bukan hanya dilihat bangkit dirasakan nilai manfaatnya oleh masyarakat Rawa Arum, Cilegon bahkan oleh pemerintah. Lamun niki dibangun lumayan bagus, bangkit dikenal di pundi-pundi, otomatis PAD juga naik. Bahkan harapan kulit bukan hanya Cilegon, Banten, nasional, bahkan go internasional. Mudah-mudahan Rawa Arum bangkit jadi ikon Cilegon dan bisa dikenal di beberapa mancanegara. Jadi malah yang terpetakan dulu. Apa dengan posisi bahwa saya sampaikan pemerintah jadi hanya penggagas, pernah buat inisiasi untuk membuat sebuah cagar alam khusus untuk situ Rawa Arum dengan kajian-kajian yang ada ya? Jarang wenten ya. Bahkan kalau ngendek kangge pembatas patok sampai sedikit orang dilaksanakan oleh pemerintah. Sertifikasinya sudah ada, sampun wenten sertifikasi surat sertifikat nomor pinten boten noneng, tapi hak pakai pemerintah Kota Cilegon terbit 2020, sertifikasi surat situ Rawa Arum itu terjadi 2020. Berarti zamannya Pak Edi sampun wenten. Namun kulit dereng orang batasnya pundi. Masyarakat pun kata tetaken batas-batasnya patokin niku pundi saos. Niku sing penting. Karena apabila niku dilakukan tiga sing lain-lain, termasuk penyelamatan cagar alam segala macam niku kan kok. Nggih, luar biasa nih. Kajian Kang Sen lebih tinggi ternyata. Nggih, terakhir Kang Roni, harapan Kang Roni harapannya kadang sesambung disampaikan hampir sedanten ya tentang tribun Rawa Arum bagi bermanfaat bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi negara kula niki kan otomatis ketika situ Rawa Arum bangkit bermanfaat, otomatis bangkit mendapatkan PAD ya, meningkatkan PAD segala macam. Nah, selanjutnya secara langkah konkret sebetulnya lamun pemerintah niki ayun melek, pemerintah ayun ningali pripun-pripun perjuangan rencang-rencang Gapura, perjuangan Kang Husen, lamun hemat kula mah sampun saosih di penunjukan saos kuatan bagaimanapun situ Rawa Arum niki kedah wenten sing ditunjuk kangge merawat sinten kan kuatan ya. Kang Husen sampun lepasan katuran sing sanggup katuran yuk 93 ya. Nah, kan kuatan. Cuma kan sejauh niki buru-buru ayen ngerawat ya. Masalah sangkrang saos buru-buru kan ayen dari perhatian nih masyarakat kan kota. Wong maaf ya, wingi saos kejadian wong Riki, ya dulur kula dewek lah selain Riki kan kota. Mancing di jaring ya saat hal-hal niku kan sampun dihimbau bahwa tulung sinap ya kan kota. Cuma kan akhirnya buru-buru ayen ngejaga, buru-buru ayen ngerawat, buru-buru ayen ngelola situ Rawa Arum kan kota. Terus pemerintah niki hari hemat kula mah harapan kula niki kan sampun wenten penunjukan saus langsung mungkin tipenya wenten wewenang penuh bagi mengelola situ Rawa Arum kan wenten langkah-langkah strategis nanti yang akan dilakukan kalau sudah melalui penunjukan kan gitu. Bagaimana menggandeng industri untuk sinergi bersama-sama membangun situ Rawa Arum. Nah, Osen wenten dalannya sampun jadi dengan silaturahmi sampun wenten kan kok rencang-rencang sing ayun berjuang sarang-sarang merawat situ Rawa Arum sampun wenten kan kok siap. Cuma kan sejauh ini kan malah terhambat aturan-aturan regulasi sing tentunya wong wingi ayun ngende parkir rong perak saos rencang-rencang ning riku napik cepet kan Osen wenten aturan hukum saking semongkone taat aturan nih Osen iki dipenging bocah-bocah napik kan
pangan dari daging mengkone karena wonten hambatan-hambatan aturan niku akhirnya wis partisipasi kelas ayo ngising aturan buat itu aturan kan kok makanya niki kata masyarakat sing wonten kritik tentang kok lah ke anu nih lah pripun ayo dikembangkan secara maksimal wewenang tanggung jawab bisa dereng dilimpahkan secara penuh oleh pemerintah kepada Gapura kepada Kang Husein kan kok harapan kula pribadi niku pemerintah langsung melek langsung menunjukkan di sinergitas antara pengelola Situ Rawa Arum niki dengan pemerintah akan berjalan seimbang dan percepatan proses pembangunan dan pelestarian Situ Rawa Arum akan lebih cepat dilakukan. Mungkin nambahin. Jadi harapan terakhir pemerintah segera mengevaluasi lah. Kalau memang niki kedah, ayo diserahkan ning kula sedanten pengelolaan ini serahkan saos. Sudah siap berkontribusi dengan segala aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, bahwa retribusi dan hal-hal yang lain sesuai aturan. Kula LSM Gapura melalui nanti badan hukum secara usahanya siap. Nah, apa mungkin kula sedang rencana-rencana melalui koperasi ataupun melalui perusahaan yang kita rekrut adalah masyarakat sekitar Rawa Arum. Dan insya Allah siap berkontribusi untuk bagaimana meningkatkan PAD. Nah, secara kewenangan kula juga artinya yang terwenang untuk bagaimana nanti menyesuaikan dengan dalam segala aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, memuat satu kegiatan-kegiatan yang memungut syarat administrasi. Nah, karena memang betul lamun kula pendet retribusi parkir saus itu lamun kula direwatan hak kelola kan bingung. Artinya kita melanggar aturan. Maka saya sampaikan kepada anggota jangan ada pemungutan. Udah kita ikhlas saja berbuat. Memang ada benten lah sing sulit tapi betul sedanten. Nah, kalau memang niku ayun dipendet ambil alih oleh pemerintah, lakukan dengan cara baik. Satu, komunikasi, kedua buat aturan. Mau aturan pakai apa aturannya sudah tentukan dalam undang-undang. Karena LSM Gapura ini kontribusi bukan hanya tenaga pikiran, tapi materi yang sudah terlihat juga secara wujud nyata ada. Jadi diatur dalam undang-undang boleh pemerintah mengambil alih, tapi kami ini sudah 20 tahun lebih, bahkan hampir 25 tahun mengelola ini dengan memberikan kontribusi yang nyata. Jadi itu silakan dikaji, ya kami juga tidak dirugikan, pemerintah tidak berat. Jadi silakan saja sehingga tidak ada lagi unsur menghambat. Kalau begini bagaimana? Kalau begini silakan atur dua opsi tadi, diberikan hak kelolanya atau ambil alih oleh pemerintah. Niku sebenarnya mah. Niku aturan saus pemerintah yang pripun kan kota dulu kan. Rancangan Ciledug Corners niki luar biasa, niki obrol-obrolan semakin sipeng semakin luar biasa ya. Dan sempat dari kebuka sedanten episode selanjutnya kan. Gampang. Nah, sing pas ini kula secara pribadi sering Cilegon Corners rencang-rencang niki mengapresiasi andil besar Kang Husein saya rencang-rencang LSM Gapura sing sampun ngegugurat tapak leluhur niki. Dan sing pasti ini kula hatur nuhun sing pastinya sarang-sarang ngedukasi Situ Rawa Arum masyarakat sing liyane karena waktu 25 tahun itu beda waktu sing membalikan tangan doang ya. Tapi ini kata proses segala macam. Dan kula saya rencang-rencang Cilegon Corners ngedoakan semoga harapan napi sing diyakini sareng edukasi semoga Situ Rawa Arum tetap terlestari terjaga dan sinten malih sing ayun ngerawat niki. Dan semoga keluarga ini Kang Husein sering karoni niki bangkit barokah uripe gitu. Dan sing rancang-rancang Cilegon Corners mungkin kepotok malih ning tempat-tempat sing liyan sing pas ini bok-bok teu cilik APK Pop, bok-bok rawuh ning Situ Rawa Arum. Nah, APK Pop atur nuhun kula di Sukambi. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Assalamualaikum.